the throne. Oh, cry you now with many crowns, you have victory on. Hide and return. Oh, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Oh, seated on the throne, how you love with many crowns, you have victory on. Hide and redeemed. Oh, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Oh, seated on the throne, Son you love with many crowns, you have victory on. Hide and redeemed. Oh, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the You are worthy, Lord, for your love, for your kindness. We worship you. You are Almighty God. We praise your name. You are good. You are so high. You are amazing. You have given your righteousness and hope. Oh,
Thank you, Lord. Thank you, Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointed, come with your power. I love you, Holy Spirit, you captivate my soul. And every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointed, come with your power. I love you, Holy Spirit, you captivate my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching out for your heart. You hold my life in your hand. Draw me closer to you. Your spirit knows making you. Nothing compares to this day where I can see you face to face. Anoint me in spirit and in truth. Come, Holy Spirit, let us sing together. Come, Holy Spirit, fall on me now. Come with your power, come with your power, come with your power. I love you, Holy Spirit, you captivate my soul, and every day I go to love you more. Come, Holy Spirit, come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointed, come with your power. I love you, Holy Spirit, you captivate my soul, and every day I go to love you more. I'm reaching out for your heart, you hold my life in your hand. Draw me closer to you, your anointed made me renew. Nothing compares to this place where I can see you face to face. Anoint me in spirit and in truth. I'm reaching up for your heart. You hold my life in your hand. Love me. Closer to you. Your anointed make in you. Nothing compares to this day where I can see you face to face. Anoint me in spirit and in truth. Oh, anoint me in spirit and in truth.
Call upon the name of the Lord and be saved. Oh, call upon the name of the Lord and be saved. Light of the world. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see. You did that man. You did that man. His heart adores you. Hope for a life spent with you. Oh, light of the world, light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see. You did that man, his heart adores you. Hope for a life spent with you. Oh, here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God, you're God together worthy, altogether worthy. Altogether wonderful to me. Oh, King of all days, all have be exalted. To this earth you created. Oh, here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You are altogether holy, altogether worthy, altogether wonderful to be. Oh, here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You are altogether holy, altogether worthy, altogether wonderful to be. Call upon the name of the Lord and be saved. Call upon the name of the Lord and be saved. Call upon the name of the Lord and be saved.
Thank you for the very hand. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb sitting on the throne. Come you now with many crowns, you reign victorious. Oh, hide and lifted God, Jesus, Son of God, the dying of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb seated on the throne. Come you now with many crowns, you reign victorious. Hide and lifted God, oh Jesus, Son of God, the dying of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb seated on the throne. Come you now with many crowns, you reign victorious. Hide and lifted God, oh Jesus, Son of God, the dying of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Daging melayani hukum dosa. Roma 7 ayat 24 sampai 25. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa.
Sudah hukumnya daging melayani dosa. Bagaimana kehidupan iman Anda? Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Matius 26 ayat 41. Apakah Anda tidak demikian? Alkitab juga mengatakan, "Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa." Dan itulah hukum yang mendominasi kita. Hati kita dibuat untuk mengasihi Allah dan kebenaran, tetapi sangat wajar kalau daging melayani hukum dosa. Firman Allah mengatakan bahwa hati melayani Injil dan kebenarannya, sementara daging hanya melayani dosa. Apakah Anda tahu apakah hukum dosa itu? Kita ingin hidup setia, sehingga kita, orang-orang berdosa dan hamba Allah, merasa berani seperti singa kalau daging kita tidak melayani dosa. Tetapi kita tidak memiliki kuasa ketika daging kita melayani dan menuruti dosa. Kita bisa saja berpikir bahwa kita akan berbahagia dan penuh keberanian dengan tidak melakukan dosa lagi. Tetapi kenyataannya, kita tidak sungguh-sungguh memiliki keyakinan untuk tidak melakukan dosa lagi. Hati orang-orang kudus dan hamba Allah menjadi kecut karena hal ini. Segala dosa saya lenyap melalui anugerah di Kalvari. Meskipun kita mendapatkan penebusan dan memuji Allah seperti ini, kita tidak memiliki keyakinan diri untuk hidup ketika kita memikirkan mengenai kehidupan iman di masa yang akan datang. Kita berpikir mengenai kelemahan daging dan sampai kepada kesimpulan ini. Saya seharusnya tidak hidup demikian di masa yang akan datang. Saya seharusnya tidak melakukan dosa lagi. Tetapi ketika kita bersandar kepada Tuhan sekali lagi dan berdiri teguh di dalam kebenaran Allah sekali lagi, kita mengucapkan janji kepada Allah. Tuhan, terima kasih. Haleluya. Saya akan mengikut Engkau sampai hari kematian saya. Kita kemudian dengan penuh kuasa melayani secara berapi-api, tetapi itu tidak bertahan lama karena kita dengan segera akan menjadi kecewa lagi dengan diri kita ketika kita melakukan dosa lagi. Bahkan, semua orang berdosa dan hamba Allah yang sudah diselamatkan juga seperti ini. Kita kemudian menjadi tertekan oleh kenyataan bahwa daging hanya melayani dosa. Saya tahu Tuhan tidak menghendaki kita untuk terikat oleh kelemahan daging. Ini juga alasannya Paulus membedakan antara roh dengan daging. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Daging kita tidak bisa diperbaiki. Daging hanya melayani hukum dosa. Paulus mengatakan bahwa inilah hukumnya. Daging dibuat untuk mengikuti dan hanya melayani dosa. Apakah Anda mengerti hal ini? Inilah hukumnya. Siapa yang bisa mengubahnya? Anda dan saya tidak akan bisa.
Siapa yang harus kita layani dengan hati kita? Kita harus melayani Allah. Kita harus mengasihi Allah, kebenaran, jiwa, dan kebenarannya dengan segenap hati kita. Jangan berharap banyak terhadap daging kita. Daging ingin memuaskan keinginan jasmani, kenyamanan, kesenangan, kedamaian, dan kebanggaannya, bukan kebenaran Allah. Daging ingin agar segala sesuatu dilakukan sekehendaknya. Jangan mengharapkan banyak dari daging kita dan berkata, "Dengar daging, aku mau engkau melakukan pekerjaan baik." Tinggalkan pengharapan Anda bahwa daging Anda akan menjadi lebih baik. Jangan mengira bahwa daging kita mengasihi Allah dan kebenarannya, atau bahwa ia mau melayani kebenaran Allah dan menderita bagi Dia. Mereka yang mengharapkan kebaikan dari daging itu bodoh. Kemudian, apa yang harus kita lakukan? Semua dilakukan sesuai dengan hukum Allah. Bisakah kita mengubah hukum Allah kalau kita mengetahuinya? Tentu saja kita tidak bisa mengubahnya, karena itulah hukum Tuhan. Hukum Allah yang membuat daging melayani dosa. Kalau kita merasa tertekan dan wajah kita murung, ini karena kita melayani daging. Daging kita ingin hidup enak, jadi daging selalu membenarkan dirinya sendiri. Janganlah kita membenarkan diri sendiri, tetapi biarkan daging sebagaimana adanya. Saya ingin agar Anda hidup dengan iman kepada Tuhan di dalam hati Anda. Daging tidak bisa lepas dari melakukan dosa sampai mati, karena daging hanya melayani dosa. Kita tidak bisa lepas dari melakukan dosa. Mungkin Anda berpikir, daging mungkin menjadi lebih baik. Tetapi bukan demikian. Atau ketika Anda tanpa sadar melakukan dosa, Anda mungkin berpikir, itu karena lingkungan yang buruk. Tidak, itu bukan karena situasi sama sekali. Daging memang dimaksud untuk melayani dosa sejak awalnya. Daging tidak pernah melakukan apa yang baik. Daging melakukan dosa sampai mati. Apakah daging akan bertambah baik? Jangan mengharapkan demikian, karena Anda akan sepenuhnya kecewa. Tidak peduli betapa seringnya Anda bertekad dan berkata kepada diri Anda sendiri, "Aku tidak akan bertindak demikian." Daging tidak bisa tidak melakukan kejahatan, bahkan tanpa Anda kehendaki. Siapa di antara kita yang tidak bertekad di dalam pikiran untuk tidak melakukan dosa? Semuanya demikian. Tetapi memang hukum Allah bahwa daging hanya akan melayani dosa. Imam dan biarawati Katolik juga semua biarawan serta rahib dari semua agama berusaha untuk hidup kudus dengan daging mereka. Tetapi sangat tidak mungkin bagi daging untuk hidup tanpa cela.
Mereka menjalani kehidupan yang munafik. Tidak mungkin kita melakukan kebaikan dengan daging kita. Inilah hukum yang ditetapkan Allah. Sama seperti belatung tidak bisa terbang ketika lalat menikmati terbang di angkasa. Inilah hukumnya. Sama seperti belatung suka memakan kotoran, daging manusia juga melakukan dosa. Bisakah Anda dengan jujur mengatakan bahwa ada yang bisa diharapkan dari daging Anda? Tentu saja tidak. Inilah sebabnya Paulus mengatakan, "Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa." Roma 7 ayat 25. Daging kita melakukan dosa sampai kita mati. Daging tidak bisa tidak melakukan dosa. Apakah daging tidak akan melakukan dosa lagi kalau dilatih? Tidak. Daging tidak bisa bertambah baik. Apakah itu berarti daging bisa melakukan dosa sekehendaknya? Tidak. Ini bukan yang saya katakan di sini. Yang saya maksudkan adalah bahwa daging tidak bisa tidak melakukan dosa. Dosa-dosa kita tidak bersandar kepada kehendak atau kemampuan kita. Kita tidak bisa tidak melakukan dosa, bahkan jika kita tidak ingin melakukan dosa. Dan kita semakin melakukan dosa kalau kita semakin berusaha untuk tidak melakukannya. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku, manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Roma 7 ayat 23 sampai 24. Sangat tidak mungkin bagi daging untuk melakukan kebaikan karena daging membawa kita ke dalam perbudakan hukum dosa. Orang tidak suka membicarakan kebenaran ini dan merasa malu karenanya. Mereka mengatakan, "Bagaimana Anda bisa secara terbuka membicarakan hal ini?" Tetapi bukankah Paulus sendiri berbicara dengan sangat terus terang? Daging melayani hukum dosa. Kita melayani dosa, apapun keinginan kita, sampai kita mati. Kita tidak dilahirkan hanya untuk melakukan dosa. Tetapi tidak bisa disangkali kalau daging menjadi alat dosa. Tuhan memampukan kita melayani Dia dengan baik. Saudara yang kekasih, apa pendapat Anda? Apakah Anda berpendapat bahwa Anda bisa melayani Tuhan dengan daging Anda kalau Anda terus mencoba? Mungkinkah? Tidak. Siapa yang menyelamatkan kita dari segala dosa kita? Yesus Kristus. Apakah Yesus Kristus kemudian menyelamatkan kita dari segala dosa daging yang melayani hukum dosa? Apakah Yesus Kristus sungguh-sungguh menyelamatkan kita yang melayani hukum dosa dan melakukan dosa sepanjang kehidupan kita dari segala dosa daging?
Jawabannya pasti ya. Tentu saja demikian. Tidak mungkin bahwa daging tidak melakukan dosa, dan tidak mungkin Anda diampuni dari dosa-dosa Anda dan dibebaskan dari hukuman Allah melalui daging Anda. Tuhan menjadikan kita benar dan Ia menyelamatkan kita dari segala dosa, meskipun kita terus-menerus melakukan dosa. Yesus Kristus Tuhan kita sudah menyelamatkan kita. Siapa Tuhan yang sudah menyelamatkan kita? Yesus Kristus. Lalu siapa Yesus? Ia adalah Anak Allah dan Tuhan atas semua orang percaya. Ia adalah Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Yesus Kristus Tuhan kita menyempurnakan kita dari segala dosa. Yesus Kristus memungkinkan kita melayani Dia. Tuhan memampukan kita untuk hidup tanpa dosa. Kemahakuasaan Tuhan yang membuat kita diselamatkan dari segala dosa kita. Tuhan kita sepenuhnya menyelamatkan dan menjadikan kita orang benar. Meskipun daging hanya melayani dosa sampai mati. Inilah sebabnya Rasul Paulus bersyukur kepada Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Kita juga tidak bisa cukup bersyukur kepada Allah karena mengutus Yesus Kristus, Tuhan kita. Kita harus mengenal betapa ajaibnya keselamatan dari Tuhan, dan betapa agung serta penuh kemurahan. Kita tidak bisa tidak bersyukur kepada Tuhan karena kuasa-Nya yang hebat yang sudah menyelamatkan daging kita yang cemar yang tidak bisa tidak melakukan dosa sampai mati. Tuhan menyelamatkan kita dengan kuasa-Nya dan menjadikan kita alat-Nya untuk melayani Dia dengan iman. Tuhan dengan sempurna menyelamatkan kita sehingga kita tidak lagi menjadi hamba dosa. Bukankah Tuhan secara sempurna menyelamatkan kita? Tentu saja. Ia sudah sepenuhnya dengan sempurna menyelamatkan kita. Ia memampukan kita melayani Dia dengan baik. Siapa yang melakukan hal yang besar itu? Tuhan kita. Siapa yang mengubahkan orang yang tidak bisa tidak melakukan dosa menjadi orang benar dan bisa melayani Allah? Tuhan kita. Tuhan sudah menyelamatkan kita yang melakukan dosa sepanjang kehidupan kita dari segala dosa kita. Ia juga mengubahkan kita sehingga kita bisa melayani kebenaran-Nya. Tuhan telah menyelamatkan kita dari segala dosa. Kita harus berpikir mengenai hal ini karena kita adalah manusia.
Saya berpikir mengenai betapa hebatnya keselamatan Tuhan karena saya hanya manusia. Kalau saya tidak tahu bahwa daging hanya melayani dosa, saya akan selalu kecewa dengan itu. Mungkin saya akan berhenti dari kehidupan iman karena dosa-dosa saya, meskipun saya sudah menerima pengampunan dosa. Sebelum saya diselamatkan, saya bisa berdiri tegak, meskipun saya melakukan dosa. Tetapi kalau saya masih orang berdosa, tidak ada bedanya apakah saya diselamatkan atau tidak. Apa gunanya saya dilahirkan kembali? Mungkin Anda berpikir bahwa Anda perlu menjadi lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Mungkin Anda merasa bahwa daging Anda karena Anda sudah diselamatkan, menjadi lebih baik, tetapi ternyata tidak. Mereka yang belum dilahirkan kembali tidak akan memahami apa yang saya katakan. Kita bisa bersyukur kepada Yesus hanya kalau kita tahu dan percaya bahwa segala dosa daging sudah diampuni. Saya bersyukur kepada Tuhan yang menghapus dosa yang saya lakukan sampai saya mati. Dalam edisi terdahulu dari buku pujian bahasa Korea, ada sebuah lagu yang berbunyi, Haleluya, puji Dia, segala dosa masa lalu sudah diampuni, dan saya hidup dengan Tuhan Yesus, dan saya berjalan dengan Tuhan Yesus. Kemana saja saya pergi adalah kerajaan surga. Apa artinya? Kalau Tuhan menghapus hanya dosa masa lalu, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Kita harus tidak melakukan dosa lagi. Kita harus tekun menaikkan doa pertobatan setiap kali melakukan dosa, dan kita harus hidup baik. Tetapi ini hanya dusta iblis yang sangat jahat. Tidak ada yang melebihi manisnya dusta ini. Iblis mengelabui kita dengan mengatakan, segala dosa masa lalumu sudah diampuni. Jadi kalau engkau berjalan dengan Yesus, dan kalau engkau tidak melakukan dosa lagi, engkau Can you now with me? Can you in victory? Oh, higher than me, time. Oh, Jesus, Son of God, the Daddy of heaven, crucified.
Feel it again. Let's do that. Unbeatable. In His name, we offer come for the Lord our God is able. God is with us, He will make us stand and never leave us. He will never leave us. He will make us. He will never leave us.